Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu analisis pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif hijau di Indonesia pada masa new normal. Tugas mata kuliah komputer aplikatif penelitian dengan dosen pengampu Dr. E. Rusiadi, SE, MSI, CI, QAR, CI, QNR, CI, MMR. Disusun oleh Dea Delia, Dwi Ananda, Lola Irmayunda, dan Nazma Azira Lubis. Pada grafik 1 bulan Juni sampai dengan pada bulan Januari sampai Oktober 2019 sebelum COVID dan sesudah COVID tahun 2020. Berdasarkan grafik 1, diketahui perkembangan GDP tertinggi pada bulan Maret tahun 2019 sebelum COVID, yang dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan dan kegiatan perekonomian, baik dari sisi produksi, distribusi, dan konsumsi, investasi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada bulan April 2020 mengalami penurunan drastis yang dapat menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Terakhir, pengeluaran ekonomi negara secara keseluruhan mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi turun sehingga dapat mempengaruhi naiknya inflasi di Indonesia. Gambar kedua yaitu grafik perkembangan inflasi bulan Januari sampai dengan Oktober 2019 sebelum COVID dan saat COVID 2020. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 di bulan Maret. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,21%. Kelompok perumahan air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,11%. Kelompok sandang sebesar 0,23%, kelompok kesehatan sebesar 0,24%, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,06%, dan kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,10%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,01%. Komponen inti pada Maret 2019 mengalami inflasi sebesar 0,16%. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender Januari sampai dengan Maret 2019 sebesar 0,72%, dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun Maret 2019 terhadap Maret 2018 sebesar 3,03%. Kerangka konseptualnya yaitu GDP sebelum COVID dan saat COVID, inflasi sebelum COVID dan saat COVID. Selanjutnya, hasil pengolahan data uji beda t-test. Pengujian hipotesis dengan bantuan SPSS. Independent sample t-test digunakan untuk menguji signifikasi beda rata-rata dua kelompok. Tes ini juga digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengkaji perbedaan GDP dan inflasi sebelum dan saat COVID-19, diperlukan alat analisis data menggunakan uji beda t-test dengan rumus T-test sama dengan X1 kurang X2. Nah, kemudian di sini ada nilai hasil SPSS, yaitu Pirate Sample Statistik. Di sini ada GDP sebelum COVID rata-rata 57,1000 dan GDP saat COVID rata-ratanya 245,2000. Dan inflasi sebelum COVID-19
rata-ratanya 437,5 ribu, dan inflasi saat COVID 81,6 ribu. Kemudian di sini ada data Pirate Samples Correlation. GDP sebelum COVID dan saat COVID mempunyai nilai correlation-nya 0,609, dan inflasi sebelum COVID dan inflasi saat COVID nilai correlation-nya 0,644. Kemudian di sini ada hasil Pirate Sample Test. GDP sebelum dan saat COVID mempunyai nilai rata-rata 188,10 ribu, dan inflasi sebelum COVID dan saat COVID nilai rata-ratanya 355,90 ribu. Berdasarkan output dari SPSS di atas, maka diperoleh hasil bahwa rata-rata laju GDP di Indonesia sebelum adanya pandemi COVID-19 adalah sebesar 57,1000, dan selama masa pandemi laju GDP meningkat menjadi sebesar 245,2000. Nilai SIG 2 Thailand untuk variabel GDP negara Indonesia adalah sebesar 0,006, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, berdasarkan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis, diketahui bahwa HO ditolak dan HA ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada GDP sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 negara Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan output SPSS di atas, diperoleh hasil rata-rata laju inflasi di Indonesia sebelum adanya pandemi COVID sebesar 437,5 ribu, dan masa pandemi laju inflasi meningkat menjadi sebesar 81,6 ribu, dengan nilai SIG 2 Thailand untuk variabel inflasi negara Indonesia adalah sebesar 0,007, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, berdasarkan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis, diketahui bahwa HO ditolak dan HA ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada inflasi sebelum dan selama masa pandemi COVID-19 di negara Indonesia. Kesimpulannya, independent sample test digunakan untuk menguji signifikan beda rata-rata dua kelompok. Tes ini juga digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah diuji, GDP dan inflasi, HO dan HA ditolak. Artinya tidak terdapat uji beda pada data di atas. Kemudian ada panduan pengolahan data uji beda dengan menggunakan SPSS. Nah, ada pertama blok dan copy data ke Excel. Pastikan ke Excel. Nah, kemudian data yang sudah dipastikan ke Excel kita copy, lalu kita pastikan ke SPSS. Nah, pada data view, datanya kita paste. Kemudian pada variable view di label kita buat GDP kemudian COVID-19. Nah, kemudian kita pilih analyze, lalu compare means, kita pilih pirate sample t-test. Nah, di variabel 1 kita copy GDP sebelum COVID, dan variabel 2 kita letakkan GDP saat COVID. Kemudian
Di variabel 1, pirate 2, kita letakkan inflasi sebelum COVID dan variabel 2-nya inflasi saat COVID. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, lalu muncul hasil uji beda dengan SPSS. Nah, di sini sudah muncul nilai pirate sample statistik dan pirate sample correlation. Kemudian ada nilai pirate sample test. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.